Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Kita telah sampai kepada perkataan i'lamu. I'lamu, ketahuilah, ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudara, anna dzikral maut, bahwasanya mengingat kematian itu yurithu istisy'aral inzi'aj. Mengingat kematian itu bisa menimbulkan rasa gelisah. Inzi'aj ini rasa gelisah. Wa talabal khuruj, dan keinginan untuk keluar min hadhihi daril faniyah, dari negeri yang fana ini, yaitu dunia. Kemudian watawajjuha, dan menghadapkan perhatian fi kulli lahzatin, pada setiap detik, menghadapkan perhatian ila daril baqiyah, ke negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Jadi kata beliau, mengingat kematian itu bisa memunculkan 3 perkara. Yang pertama adalah istisy'arul inzi'aj, yaitu menimbulkan rasa gelisah. Kemudian yang kedua, keinginan untuk keluar dari negeri yang fana ini, yaitu ingin keluar dari negeri dunia. Kemudian yang ketiga, mengarahkan perhatian pada setiap detik diarahkan kepada negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Sehingga seorang tadi adalah cinta kepada akhirat. Wa qalu, dan mereka para ulama, mereka mengatakan, la yanfakul insan, seorang tidak akan bisa terlepas fi hadhihi dar, di dunia ini tidak akan bisa terlepas an halataini, dari 2 kondisi, dari 2 keadaan. Yang pertama dhaiqin, yaitu kondisi sempit, wasa'atin, dan lapang. Kemudian yang kedua wa nikmatin, kenikmatan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah wa nikmatin, dan kesengsaraan. Jadi kata para ulama, di dunia ini seorang itu enggak bisa terlepas dari 2 keadaan. Yang pertama sempit dan lapang. Kalau tidak dalam kondisi sempit, berarti dia dalam kondisi lapang. Yang kedua, nikmat dan kesengsaraan. Kalau tidak dalam keadaan nikmat, dalam kondisi nikmat, berarti dia dalam keadaan kesengsaraan. Jadi isi dunia adalah seperti itu, sempit dan lapang. Kemudian yang kedua, nikmat dan kesengsaraan. Dan inilah isi dunia. Fayahtaju, sehingga seorang butuh ila dzikril maut, butuh kepada mengingat kematian. Liyukhafifa, supaya mengingat kematian tadi meringankan anhu, dari seorang, meringankan ba'dhama, sebagian perkara, huwa, yang ada pun perkara tadi, fihi, pada orang tadi. Jadi mengingat kematian itu bisa meringankan sebagian apa yang dia rasakan. Min su'ubati syiddah, dari sulitnya kesengsaraan. Min su'ubati syiddah, dari sulitnya kesengsaraan.
wa ghaflatin nikmah, dan lalai di dalam nikmat. Jadi mengingat kematian itu bisa meringankan sebagian apa yang dia rasakan dari sulitnya kesengsaraan dan lalai di dalam nikmat. Waqalu, dan mereka para ulama juga mengatakan fi dzikril maut, di dalam mengingat kematian itu qasrul amal, ada pemutus angan-angan. Jadi sesuatu yang memendekkan angan-angan. Wal intidharul ajal, dan senantiasa bersiap-siap intidharul ajal, menunggu kematian. Jadi di dalam mengingat kematian itu ada dua faedah. Yang pertama, memendekkan angan-angan terhadap keinginan-keinginan dunia. Memendekkan angan-angan terhadap hayalan-hayalan dunia. Kemudian yang kedua, senantiasa bersiap-siap, berbekal untuk menunggu kematian. Intidharul ajal, menunggu kematian. Waqalu, dan mereka para ulama mengatakan laisa lil maut, tidak ada bagi kematian itu nafsun maklumun, sifat yang bisa diketahui. Laisa lil maut nafsun maklumun, tidak ada bagi kematian sifat yang bisa diketahui. Wala maradun maklumun, dan sakit yang diketahui. Sakit yang mana yang menyebabkan dia mati, itu enggak ada yang bisa tahu. Wala zamanun maklumun, dan zaman yang diketahui kapan waktu kematiannya, itu enggak bisa diketahui. Walihada, oleh karena kematian itu enggak bisa diketahui waktunya, kapan datangnya. Ista'adda, bersiap-siap lahu untuk menghadapi kematian, al-akhyasu, orang-orang cerdas. Jadi orang-orang cerdas mereka ini bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Wasaru, dan mereka menjadilah mereka alal uhbati, di atas bekal. Artinya mereka senantiasa mengumpulkan bekal-bekal, yaitu amal soleh, untuk menghadapi hari kematian mereka. Kemudian musannif bercerita, wa balaghana, dan telah sampai kepada kami, anna rajulan, bahasanya ada seorang, kana yunadi tulal laili, adalah rajul tadi berseru, memiliki kebiasaan berseru tulal laili, sepanjang malam, ala suril madinati, di perbatasan kota Madinah. Jadi setiap malam dia berseru di perbatasan kota Madinah. Ar-rahil, ar-rahil, katanya ar-rahil, ar-rahil, ayo berangkat, ayo berangkat, ayo melakukan perjalanan, ayo melakukan perjalanan. Dia berseru semacam ini setiap malam, sepanjang malam. Ar-rahil, ar-rahil. Kemudian falamma tufiya, maka tatkala rajul tadi meninggal dunia, faqada, merasa kehilangan, Amirul Madinah sautahu, suaranya. Fasa'alah, maka Amirul Madinah bertanya tentang rajul tadi yang senang berseru, kebiasaannya berseru tadi. Faqalu, kemudian orang-orang menjawab lahu, kepada Amirul Madinah, kata mereka, qad mata, rajul tadi sudah meninggal dunia. Maka mendengar jawaban daripada orang-orang bahasanya rajul tadi sudah meninggal dunia,
Fa'ansyada, maka membaca syair siapa Amirul Madinah. Yaqul, dia berkata. Dia berkata, mazalah, senantiasa siapa rojul, yalhaju berseru. Senantiasa rojul tadi berseru, birrohil dengan kalimat rohil. Ayo berangkat, ayo berangkat. Berangkat menuju akhirat. Wabidhikrihi, dan dengan menyebutkan kalimat ar-rohil. Ayo berangkat menuju akhirat. Senantiasa rojul tadi yalhaju berseru birrohil dengan kalimat rohil wa bidzikrihi, dan dengan menyebutkan rohil. Ayo berangkat menuju akhirat. Hatta anakho, sehingga menunduk. Bibalihi, di depan pintunya rojul, al jamalu, unta. Jadi jamal di sini itu dengan makna kematian. Jadi jamal di sini dimaknai dengan kematian. Sehingga maknanya adalah sampai datang kematian tadi di depan pintu rojul tadi. Senantiasalah rojul tadi berseru dengan rohil sehingga kematian datang di depan pintunya. Fa'asabahu, sehingga kematian tadi menjemputnya. Mustaiqidhan, hal dalam keadaan dia ini orang yang bangkit. Mutasyammiran, hal dalam keadaan dia ini semangat. Bangkit dan semangat. Dha uhbatin, orang yang memiliki bekal. Lam tulhihi, yang tidak melalaikannya, tidak melalaikan rojul tadi, al-amalu, angan-angan terhadap dunia. Jadi peristiwa ini, kejadian ini terjadi di kota Madinah. Sehingga saking terkenalnya, kejadian ini ditulis di dalam kitab-kitab. Untuk apa? Untuk mengingatkan betapa pentingnya berbekal untuk kematian. Ar-rohil, ar-rohil, yaitu ayo berangkat menuju akhirat. Dan menuju akhirat itu butuh bekal, yaitu iman dan amal soleh. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.